Kali ini, jurnalis Sanros Fan berbagi sekelumit refleksi dari nurani yang terberkati ketika berkarya sepenuh hati bagi jiwa-jiwa yang lara dengan judul Ketika Cita-cita, Doa, dan Usaha Menjadi Nyata. Sebuah sharing reflektif dokter dan calon dokter, alumni dan siswa SMA swasta Panca Setia Sintang dalam rangka memperingati Hari Dokter 24 Oktober 2021. Saya Dr. Rosa Trivina MPH, alumni SMA Panca Setia 88. Saya alumni juga Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya Jakarta dan alumni Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini saya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Jun Sintang. Awalnya motivasi saya menjadi seorang dokter dari pemikiran masa kecil, di mana pada waktu itu saya melihat adik saya yang paling kecil dibawa oleh ibu saya mencari pertolongan dari tenaga kesehatan. Nah, pada waktu itu saya yang menemani ibu saya mengantar adik saya. Tersentuh hati saya melihat cara kerja dari tenaga kesehatan waktu itu, bidannya, kemudian juga ada dokternya juga di sana. Kemudian juga saya juga pernah punya cita-cita setelah melihat ayah saya, ibu saya sakit, susahnya mencari tenaga kesehatan pada waktu itu, dan ada dokter yang bertugas di desa, di kampung saya. Nah, disitulah saya bercita-cita suatu saat saya akan menjadi dokter juga, seperti dokter yang sudah membantu menyembuhkan penyakit dari adik saya dan orang tua saya. Kalau sukanya menjadi seorang dokter, terutama sekali kita bisa mengetahui sebenarnya mengetahui tubuh kita ini secara normal itu seperti apa, kemudian yang tidak normalnya seperti apa. Tidak normalnya yaitu pada saat kita sakit, kemudian disitulah kita merasakan panggilan kita, kita bisa membantu masyarakat kita yang tentunya membutuhkan pertolongan dari sisi kesehatannya. Untuk dukanya sendiri, ya pendidikan dokter itu yang pertama memerlukan ketelitian, ketelatenan dan juga lama, dan tentunya juga selama masa pendidikan untuk mengejar cita-cita menjadi seorang dokter tidak punya waktu yang lebih santai. Jadi rasanya setiap saat waktu-waktu kita tuh memang kita habiskan hanya untuk belajar, dan belajar. Makna menjadi seorang direktur rumah sakit di Kabupaten Sintang, intinya sih sebenarnya baik kita ini hidup sebagai pribadi dan juga manusia yang punya jiwa sosial. Tentunya kita bisa membantu masyarakat kita, memberikan pelayanan kesehatan melalui sebuah rumah sakit, di mana rumah sakit pemerintah daerah yang memiliki, dan melalui institusi seperti rumah sakit ini banyak hal yang bisa kita dedikasikan pengabdian kita itu untuk melayani masyarakat Kabupaten Sintang secara keseluruhan dan masyarakat secara umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Untuk orang muda, adik-adik yang punya cita-cita seperti dokter itu jangan takut mempunyai cita-cita. Kalau dulu mungkin orang berpikir menjadi seorang dokter itu harus punya uang yang banyak, kemudian juga pintar, kemudian
sekolahnya juga jauh gitu ya. Banyak pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Namun sekarang ini saya mendorong benar-benar kepada adik-adik semuanya yang punya cita-cita menjadi dokter, jangan takut menjadi dokter. Sekarang untuk menjadi seorang dokter itu banyak cara, tidak hanya untuk orang-orang yang punya duit atau orang yang kaya, tetapi melalui jalur beasiswa, baik itu yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten, kemudian juga pusat, dan juga luar negeri juga memberikan kemudahan kepada semua yang punya cita-cita. Jadi tetap semangat, kalau memang sudah cita-cita menjadi dokter, wujudkan cita-cita itu dan jangan takut untuk punya mimpi, karena memang awalnya dari mimpi itu bisa diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Feni. Saya alumni tahun 2019. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Tanjung Pura, program studi kedokteran. Saya juga merupakan penerima beasiswa Pemda Sintang. Dan saya Weni, mahasiswa program studi farmasi Universitas Tanjung Pura juga. Di sini kami akan men-sharingkan beberapa pengalaman kami untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang pertama, tips and trick-nya. Tips and trick dari kami agar bisa lolos ke perguruan tinggi negeri, khususnya di FK, yaitu pertama kita harus mengenali dulu potensi sama minat kita tuh di mana untuk bisa nentuin jurusan kita tuh maunya apa gitu. Kemudian yang kedua, kalian udah boleh mulai cari itu informasi mengenai bagaimana sih mekanisme serta prosedur jalur masuk perguruan tinggi. Yang ketiga, jangan lupa belajar sama perbanyak latihan soal. Yang keempat, mungkin jangan malas dan rutinlah terus berlatih dan belajar. Yang kelima, bisa ikut bimbel untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, bagaimana sih perasaan saya ketika mendapatkan beasiswa Pemda ini? Jadi perasaan saya itu yang pertama ya pasti senang, kemudian juga merasa bersyukur. Selain itu saya juga yang paling membahagiakan itu saya juga sangat bersyukur karena bisa diterima di jurusan yang sesuai dengan keinginan saya. Selanjutnya, di samping itu saya juga merasa beasiswa ini juga membantu untuk meringankan biaya kuliah. Kemudian motivasi kami berdua ingin terjun ke bidang kesehatan tuh karena pastinya tuh karena ingin ngebahagiain orang tua. Kemudian peluang karirnya juga luas dan juga jelas. Terus ingin bermanfaat juga bagi banyak orang. Baik, untuk cita-cita kedepannya saya itu ingin lulus dengan tepat waktu, kemudian lulus dengan nilai yang memuaskan, serta bisa lanjut ke proses pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pendidikan spesialis. Kemudian kalau saya cita-citanya yaitu ingin lulus tepat waktu juga, nilai yang memuaskan, kemudian bisa lanjut ke pendidikan selanjutnya yaitu pendidikan profesi apoteker, terus juga pengen punya apotik dan buka praktek apotik sendiri. Pesan dari kami untuk adik-adik di SMA Pancastia, khususnya untuk teman-teman yang udah duduk di bangku kelas 12, mulai dari sekarang sudah boleh ya kalian rencanain dan juga kalian pikirkan nanti kedepannya kalian ingin kuliah di jurusan apa. Karena kita tahu jika kalian masuk ke perguruan tinggi tidak sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan, maka itu akan sangat sulit karena proses sendiri itu tidak gampang. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang memang berminat nantinya di kuliah kedokteran, pesan dari saya, kalian itu emang harus punya niat yang dari dalam, dari diri sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain. Karena untuk proses pendidikan di FK ini tuh tidak gampang dan memang cukup berat, serta untuk prosesnya itu juga cukup panjang. Nah, maka dari itu sangat penting punya niat dan keinginan dari dalam sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian bagi teman-teman yang nantinya akan berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi, dimanapun kalian berada tetap semangat. Apapun tujuan kalian, kalau sudah dipersiapkan dan sudah dimantapkan, hasilnya pasti yang terbaik. Kemudian apapun hasilnya jangan lupa bersyukur, karena diterima di universitas bukan berarti perjuangan kalian itu selesai. Justru itulah awal kehidupan dan perjuangan baru kalian. Shalom, perkenalkan nama saya Sylvia Snedike atau biasa dipanggil Selfie. Saya siswa kelas 12 IPA dari SMA Swasta Pancastia Sintang. Saya bercita-cita menjadi seorang dokter dan lulus dari perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan nih kepada teman-teman semua alasan saya ingin menjadi seorang dokter. Yang pertama, karena dokter merupakan cita-cita saya sejak kecil, sehingga saya terdoktrin atau terdorong untuk menjadi dokter hingga saat ini.
Yang kedua, karena dokter dekat dengan masyarakat atau publik. Saya merupakan pribadi yang ekstrovert atau juga bisa dikatakan saya ini ekstrovert yang tingkat akut. Nah, jika saya menjadi seorang dokter, maka saya akan lebih sering untuk berinteraksi dengan masyarakat sehingga saya merasakan senang dalam menjalankan tugas-tugas saya kelak. Yang ketiga, karena jika saya menjadi seorang dokter, maka saya akan belajar seumur hidup. Saya pribadi yang cukup senang untuk menganalisa hal-hal, terutama hal-hal asing yang ada di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, saya ingin menjadi seorang dokter. Kemudian yang terakhir, yang keempat, karena menurut saya dokter merupakan cita-cita yang mulia. Jika saya menjadi seorang dokter, saya dapat memberikan harapan hidup dengan menyembuhkan pasien saya kelak. Untuk itu, saya mohon doa dan dukungan dari teman-teman semua agar kiranya tujuan dan harapan saya menjadi seorang dokter dapat tercapai dengan baik. Sekian dan terima kasih.